Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini adalah tulisan dari Nyonya Ellen G. White yang bisa kita pelajari bersama sehingga ini boleh menguatkan iman dan kepercayaan kita. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-137 dengan judul Pemikul Beban yang Agung. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apabila berada di dalam kesusahan, banyak orang berpendapat bahwa mereka harus meminta nasihat kepada seorang sahabat di dunia, mengutarakan kebingungan mereka kepadanya, dan memohon pertolongan. Dalam keadaan sulit, ketidakpercayaan memenuhi hati mereka, dan jalan itu tampaknya gelap. Dan senantiasa ada seorang berdiri di samping mereka, yaitu penasehat perkasa sepanjang zaman, yang mengundang mereka untuk menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Yesus, pemikul beban yang agung itu, mengundang kepada kita. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akankah kita berpaling dari Dia kepada makhluk manusia yang tidak menentu, yang juga bergantung kepada Tuhan sama seperti kita? Ya, jadi bagaimana? Di sini melalui firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu kasih kepada umat-umatnya. Sehingga Dia tidak menginginkan kita untuk membawa beban kita itu sendiri. Ia meminta kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa sebab Ialah yang memelihara kita. Jadi begitu indah bahwa Tuhan itu memberitahukan ketika Ia mengasihi kita, Ia tidak hanya sekedar mengatakan bahwa Ia mengasihi, tetapi Ia juga melakukan suatu aksi, yaitu meminta kepada kita setiap beban-beban kita itu. Tetapi apakah kita mau untuk menyerahkan beban kita itu hanya kepadanya? Ataukah kita masih merasa bahwa kita itu mampu untuk membawa beban kita itu sendiri? Dan di sini juga dikatakan bahwa apabila kita berada dalam kesusahan, seringkali kita akan mencari jalan-jalan untuk menemui orang yang kita rasa itu adalah seorang yang baik dan benar, atau seorang yang bijaksana, untuk meminta nasihat daripadanya. Bahkan di sini dikatakan untuk mengutarakan kebingungan kepadanya lalu memohon pertolongan. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, mengapa kita perlu mencari manusia yang mungkin akan diberikan hikmat daripada Tuhan sendiri? Mengapa kita tidak langsung datang kepada Tuhan yang memberikan hikmat itu? Sedangkan orang yang kita mintai nasihat juga meminta hikmat daripada Bapa. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan supaya kita itu mempunyai hubungan yang erat dengan Dia, mempunyai hubungan yang saling percaya, sehingga ketika kita merasakan kesukaran dalam kehidupan kita, tidak ada orang lain yang kita akan temui, akan kita cari selain daripada Bapa kita itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu pasti akan ada untuk kita kapanpun. Dia tidak akan pernah tidur sebentar pun untuk tidak mendengarkan segala keluh kesah kita. Jadi bagaimana di sini Tuhan memberikan janji bahwa ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, kita bisa datang kepadanya kapanpun, dimanapun. Tuhan maka akan menjawab dan akan menguatkan kita. Mungkin jawaban-jawaban Tuhan itu tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus yakini dan imani bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik untuk kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita itu melihat bahwa jawaban Tuhan itu tidak baik untuk kita saat ini. Tetapi ketika kita mau menjalani kehidupan kita bersama dengan Yesus, percaya seutuhnya, mempunyai iman kepadanya, kita akan melihat bahwa akhirnya nanti itu akan membawa kita menuju kepada kedamaian, mempunyai rasa sukacita, damai sejahtera itu, karena itu hanya berasal daripada Bapa kita itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa dan senantiasa ada seorang berdiri di samping mereka, yaitu penasehat perkasa sepanjang zaman. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Yesus itu bukanlah hanya sekedar orang yang ingin untuk mendengarkan segala keluh kesah kita, tetapi di sini juga dikatakan bahwa Ia adalah penasehat perkasa sepanjang zaman. Jadi bagaimana di sini dijelaskan bahwa Yesus itu juga akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat. Mungkin kita tidak akan mengerti bagaimana caranya Tuhan memberikan nasihat kepada kita, sedangkan kita tidak melihat Dia secara langsung. Tetapi kita perlu ingat bahwa melalui firman Tuhan, melalui apapun, Tuhan bisa arahkan kepada kita untuk memberikan kepada kita hikmat itu. Dan hikmat itulah yang akan menuntun kita untuk melalui segala jalan-jalan kita yang akan membawa kepada kesukacitaan dan damai sejahtera itu. Boleh saja engkau merasakan kekurangan dalam tabiatmu dan kesanggupanmu kecil dibandingkan dengan besarnya pekerjaanmu.
Tetapi kalaupun engkau memiliki kecerdasan terbesar yang pernah diberikan kepada manusia, itu tidak akan cukup bagi pekerjaanmu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kata Tuhan dan Juru Selamat kita, hasil dari semua ini terletak di tangan Tuhan. Apapun yang mungkin menyerang, peganglah dia erat-erat dengan keyakinan yang tulus dan tekun. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan juga boleh saja kita merasakan kekurangan dalam tabiat kita. Kesanggupan kita itu kecil dibandingkan mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi kita harus yakini dan imani bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu adalah cara yang terbaik untuk menobatkan hati kita. Menjadi alat yang terampuh untuk mengikis segala kedagingan kita juga. Jadi bagaimana di sini juga dijelaskan bahwa tetapi ketika engkau memiliki kecerdasan terbesar, yang mungkin pernah diberikan oleh manusia, itu tidak akan cukup bagi pekerjaanmu. Karena Tuhan mengatakan bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi baiklah kita mencari hikmat itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Karena kita tahu bahwa di luar Tuhan tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita ini bukan siapa-siapa jika kita tanpa Tuhan kita. Seringkali mungkin kita merasa, oh kita bisa melakukan sesuatu atau kita bisa mendapatkan sesuatu, itu karena kepintaran kita. Atau karena kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita, ataupun karena kedudukan kita atau jabatan kita. Tetapi harus kita ingat bahwa semuanya itu adalah titipan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita ini adalah sebagai penata layannya. Kita diminta untuk bertanggung jawab atas setiap talenta yang Tuhan sudah titipkan. Bahkan kita harus sadari bahwa kepintaran kita, kedudukan kita pun, itu Tuhan yang izinkan untuk ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mungkin akan menyeleweng dengan menggunakan hal-hal tersebut, talenta-talenta tersebut yang Tuhan berikan untuk menjauh daripada Tuhan, kita harus ingat Tuhan mampu untuk mengambil talenta itu kapanpun Ia inginkan. Dan hendaklah kita yang masih diberikan pinjaman talenta itu, hendaklah kita menggunakan dengan semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab. Karena kita harus mempunyai visi dan misi, sama seperti ketika Yesus berada di dunia ini. Yaitu talenta-talenta itu boleh menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Sehingga Tuhan tidak menginginkan supaya kita mengembangkan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita pun bisa membantu orang lain, bisa melayani orang lain sama seperti Dia sudah melayani kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam pekerjaanmu, dalam bercengkrama di waktu senggang, dan dalam persekutuan seumur hidup, biarlah semua pergaulan yang engkau adakan itu dimasuki dengan doa yang sungguh-sungguh dan dengan rendah hati. Jadi bagaimana di sini pun Tuhan mengatakan, ketika kita bekerja, ketika kita mungkin bersenda gurau dengan teman-teman kita, di sini Tuhan menginginkan supaya kita juga mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Meskipun kita bersenda gurau, tetapi kita harus ingat bahwa kita itu mempunyai visi bahwa Tuhan itu selalu ada dalam setiap pembicaraan kita, sehingga apapun yang kita sampaikan, biarlah itu kita inginkan supaya itu boleh menjadi berkat bagi diri kita dan juga menjadi berkat bagi orang itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus mempunyai hubungan yang sungguh dengan Tuhan dan dengan rendah hati. Bagaimana rendah hati itu adalah hal yang sulit untuk kita lakukan, karena kita ini adalah manusia-manusia masih mempunyai kedagingan, yaitu keegoisan yang selalu ada dalam diri kita. Seringkali kita memikirkan kepentingan-kepentingan kita, mungkin di atas kepentingan orang-orang di luar sana. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita harus mempunyai kerendahan hati. Kita mau untuk diajar hari demi hari. Tuhan masih menginginkan bahwa dalam hal itu pun kita bisa menggunakannya dengan tetap menyampaikan hubungan yang baik dan juga mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi bagaimana dalam perkataan kita itu, Tuhanlah yang mengatur setiap perkataan itu. Sehingga tidak hanya asal bicara saja, tetapi kita benar-benar mempunyai suatu visi dan misi bagaimana dalam setiap pembicaraan yang kita lakukan. Kita mempunyai visi bahwa itu juga bertujuan untuk kebaikan kita dan juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dan memintanya dengan kerendahan hati. Bagaimana Tuhan masih menginginkan supaya kita mempunyai kerendahan hati, mau untuk diajar, mau untuk memperbaiki diri hari demi hari. Karena ketika kita merasa bahwa kita itu mempunyai contoh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, kita akan melihat banyak sekali cacat tabiat kita, sehingga kita berusaha memotivasi diri kita untuk memperbaiki diri kita karena kita melihat contoh kita itu. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita itu
dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak bercacat, kita menjadi orang yang benar. Di saat itulah kita tidak mempunyai kerendahan hati, dan di saat itu Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita karena kita mempunyai kesombongan rohani. Dan di sini juga dikatakan, dengan demikian engkau menunjukkan bahwa engkau menghormati Tuhan dan Tuhan akan menghormati engkau. Berdoalah bila engkau sakit hati. Bila mana engkau bersedih, tutuplah rapat-rapat bibirmu di hadapan orang. Janganlah mengaburkan jalan orang lain, tetapi ceritakanlah segalanya kepada Tuhan. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa ketika kita mempunyai sakit hati terhadap orang, janganlah kita mengaburkan jalan orang lain dengan kita menceritakan segala beban kita, segala kesusahan kita, yang akhirnya orang itu bisa memberikan input atau memberikan masukan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus ingat bahwa dimanapun Tuhan memberikan kehidupan kita, lingkungan sekitar kita, itulah alat yang Tuhan berikan untuk memperbaiki diri kita. Mungkin kita mempunyai keegoisan yang mungkin kita tidak sadari, tetapi dengan adanya orang-orang di lingkungan sekitar kita itulah yang Tuhan inginkan supaya sama seperti besi menajamkan besi. Mungkin kita mengalami kekecewaan sekalipun, Tuhan tidak menginginkan kita supaya kita menceritakan terhadap orang lain. Dan dikatakan supaya kita menutup bibir kita rapat-rapat dan hanya menceritakannya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber daripada segala damai sejahtera itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ulurkanlah tanganmu untuk meminta pertolongan, menggapai pertolongan. Dalam kelemahanmu berpeganglah kepada kekuatan yang kekal. Mintalah kerendahan hati, kebijaksanaan, keberanian, pertambahan iman, agar engkau dapat melihat terang dalam terang Tuhan dan bergembira dalam kasih-Nya. Tertulis dalam seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 477 dan 478. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa dalam segala kelemahan kita bisa meminta kepada kekuatan yang kekal. Kita bisa mengulurkan tangan kita kepadanya dan Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Bahkan di sini dikatakan kita harus meminta kerendahan hati. Hati yang mau diajar setiap hari. Dan di sini juga dikatakan kebijaksanaan. Bagaimana? Sama seperti Salomo. Dia hanya meminta kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu bisa kita minta kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikannya. Lalu apakah ketika kita mempunyai kebijaksanaan itu dan kita rasa kita sudah memilikinya, apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau untuk melakukannya itu? Apakah kita mau untuk melakukan setiap hal yang kita bisa lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan diri kita sendiri? Dan di sini juga dikatakan keberanian dan pertambahan iman. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang tangguh, dan juga meminta pertambahan iman. Karena iman itu hanya bisa ditambahkan oleh Tuhan dan bisa kita asah hari demi hari. Dan di sini juga dikatakan agar engkau dapat melihat terang dalam terang Tuhan dan bergembira dalam kasih-Nya. Jadi bagaimana terang itu kita bisa rasakan hanya ketika kita melihat jalan kita itu hanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi terang kita, pelita di kaki kita untuk menuntun ke arah mana kita bisa melangkah. Dan di sini juga dikatakan bahwa jika kita berjalan dengan rendah hati bersama dengan Tuhan, jika kita mau bekerja dalam Roh Kristus, tidak seorang pun dari kita akan memikul beban yang berat. Kita akan meletakkannya di atas pemikul beban yang agung. Kemudian kita akan dapat mengharapkan kemenangan di hadirat Tuhan dalam persekutuan kasih-Nya. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu ingin supaya kita memberikan segala beban kita. Dan di sini juga dikatakan, dan meletakkannya di atas pemikul beban yang agung itu. Tuhan sendiri mengatakan, berikanlah bebanmu itu kepadaku, karena kuk yang kupikul ini adalah ringan. Jadi bagaimana ketika kita sudah melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, hendaklah kita mau menyambutnya, yaitu kita mau memberikan beban kita itu. Jangan kita merasa bahwa kita mampu untuk melewati setiap kesulitan kita itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita mau berjalan bersama Dia, memberikan beban kita kepadanya, maka jalan kita itu akan terasa lebih mudah dan akhirnya kedamaian itu pun akan bisa kita rasakan. Dan di sini juga dikatakan bahwa dari awal hingga akhir setiap pertemuan penginjilan umum bisa menjadi perayaan kasih karena hadirat Tuhan menyertai umatnya. Seluruh surga tertarik pada keselamatan kita. Para malaikat Tuhan beribu-ribu dan 10 kali 10.000 ditugaskan untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan.
Mereka menjaga kita dari kejahatan dan menekan kekuatan kegelapan yang mengusahakan untuk kehancuran kita. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa Tuhan pun tidak membiarkan kita sendiri. Bahkan malaikat pun sudah diutus untuk menjadi penolong kita, untuk menjadi menyertai kita juga. Dan di sini juga dikatakan mereka pun ditugaskan untuk melayani kita. Bagaimana dalam kehidupan kita dikatakan mereka lah yang menjaga kita dari segala kejahatan dan menekan kekuatan kegelapan itu. Jadi begitu indah bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita bukan hanya sekedar kasih-Nya. Ia berusaha untuk mengusahakan kepada kita itu jalan kedamaian. Dan kedamaian itu adalah ketika kita benar-benar bersatu mengenal siapa Bapa kita itu. Dan ketika kita sudah melihat bahwa Tuhan itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan kekuatan kejahatan itu supaya tidak ada dalam kehidupan kita, apakah kita mau memilih jalan kita sendiri yang justru membawa kita kepada pencobaan, kepada maut itu sendiri? Jadi kembali kita diingatkan bahwa ketika Tuhan sudah memikul segala beban kita, hendaklah kita tetap berusaha untuk melakukan bagian kita, yaitu jalan kepada jalan yang lurus itu. Kita jangan memilih jalan-jalan kita sendiri. Hendaklah pilihan-pilihan kita pun kita serahkan kepada Tuhan. Kita bisa meminta Tuhan yang mengatur jalan kita, memberikan kepada kita hikmat, supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia, dengan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan, renungkan lebih dalam. Seberapa seringkah saya berdoa sebelum menjalin persahabatan dengan orang lain? Jadi ini bisa kita jawab pribadi lepas pribadi. Apakah kita tetap mengutamakan Tuhan, bahkan sebelum kita berhubungan dengan orang lain, sebelum kita keluar dari pintu rumah kita? Apakah kita mau untuk menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita? Ataukah kita berusaha hanya mau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita saja? Jadi, biarlah melalui firman yang begitu indah ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan itu adalah untuk kebaikan kita. Bagaimana kita diinginkan oleh Tuhan untuk mempunyai kerendahan hati, keberanian, dan iman yang semakin bertumbuh hanya di dalam Tuhan dan di dalam pengenalan akan Dia saja. Jadi, bagaimana di sini? Ini boleh menguatkan iman kita masing-masing dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan selanjutnya. Tuhan memberkati.